Shalom adik-adik semua yang ada di Bogor, Depok, dan Tangsel. Apa kabar kalian semua? Pasti luar biasa kan? Nah, sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya dilakukan dengan sungguh-sungguh ya. Tidak ada yang makan, tidak ada yang juga yang tidur-tiduran. Kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Nah, untuk persembahan bisa ditransfer ke nomor rekening di bawah ini. Bisa minta tolong papa dan mama kalian ya. Oh iya, adik-adik, nanti kita akan ada sulap. Nah, makanya kita ikuti ibadah kita dari awal sampai akhir. Semangat-semangat, sukacita-sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, gimana kabarnya kalian? Nah sekarang kita mau siapkan sekolah minggu kita hari ini. Tapi sebelumnya kita mau doa syafaat dulu ya. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita naikkan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Kita nyanyikan sekali lagi, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang Tuhan Yesus, sekarang kami satu hati, kami mau berdoa buat bangsa kami yaitu Indonesia. Tuhan tolong bangsa Indonesia, Tuhan Allah sembuhkan, Tuhan Allah yang pulihkan dari virus-virus yang ada. Kami yakin Tuhan Allah yang mengasihi dan menyayangi bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan atas bangsa Indonesia, haleluya.
Kami juga tetap mendukung Tuhan Yesus anak-anak yang belajar di rumah sampai hari ini. Tuhan Yesus tolong biar mereka tetap berprestasi, tetap mengerjakan tugas-tugas dengan sangat baik. Mereka tetap bisa mendapatkan nilai-nilai yang baik walaupun mereka mengerjakannya di rumah. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk sekolah kami, guru-guru kami, biar terus Engkau tolong pendidikan yang berlangsung selama masa ini semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga kami, untuk papa, mama, adik, kakak Tuhan Yesus, sehingga keluarga kami Tuhan boleh dapat sehat Tuhan Yesus, ada sukacitamu Tuhan di dalam rumah kami Tuhan Yesus. Berkati juga setiap pekerjaan kedua orang tua kami Tuhan Yesus, agar pekerjaan kedua orang tua kami Tuhan boleh dapat berhasil, boleh dapat lancar Tuhan Yesus. Engkau berkati kehidupan kami Tuhan, berkati cukupi setiap kebutuhan kami ya Bapa. Dan juga sekarang kami akan siap Tuhan untuk beribadah sekolah minggu Tuhan Yesus. Kami akan siap memuji Engkau Tuhan Yesus, kami siap menyembah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kalian sudah semangat untuk memuji Tuhan. Yuk sekarang kakak ajak untuk kalian untuk bangkit berdiri. Sudah siap? Kita mau memuji Tuhan dengan penuh semangat. Kita nyanyikan dengan satu lagu pujian dari Tuhan. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Beri tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Tadi Tuhan Yesus sudah manggil kita untuk apa? Untuk menjadi laskarnya Kristus. Siapa yang di sini mau menjadi laskarnya Kristus? Saya. Apa juga mau? Kalian juga mau? Kalau mau menjadi laskar Kristus, ayo kita nyanyikan dengan penuh semangat. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak, yes. Saya laskar Kristus, siap gerak, yes. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan.
adik-adik, tadi kita udah penuh semangat memuji Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita duduk yang manis di hadapan Tuhan. Matanya dimerimin aja ya, tangannya dilipat. Kita nyanyikan sebuah Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita nyanyikan dari awal ya, dengan hati yang sungguh-sungguh. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Haleluya. Adik-adik yang di rumah boleh menyembah Tuhan, ikut menyembah Tuhan, siapkan haleluya Tuhan Yesus. Tuhan luar biasa, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus. Kau sungguh baik ya Bapa. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kau Raja kami, Raja yang hebat, luar biasa. Haleluya. Haleluya, haleluya.
Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan Yesus. Kalau tadi Tuhan kami boleh memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan Yesus. Itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Bapa, kalau di mana sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami akan menyiapkan hati kami, telinga kami, dan mata kami Tuhan untuk dapat menyaksikan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus, agar firman-Mu Tuhan boleh tertanam di hati kami ya Bapa. Berkati Tuhan Yesus untuk Kak Andi yang akan menyampaikannya Tuhan Yesus akan pesan-pesan firman-Mu Tuhan Yesus, agar kami boleh dapat mengerti akan firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyembah dan berdoa kepada-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Halo, apa kabar adik-adik semua? Dimanapun kalian berada, kabarnya pasti penuh sukacita ya. Bersemangat ya. Nah adik-adik, hari ini Kak Andi akan bercerita tentang firman Tuhan. Tapi ada yang unik loh. Hari ini ceritanya ditambah dengan sedikit permainan trik sulap. Jadi adik-adik siap-siap ya. Perhatikan, jangan kemana-mana. Dan satu lagi adik-adik, kalau kita mau diberkati firman Tuhan, kita harus benar-benar mau mendengarnya dengan baik-baik. Oke? Jangan ada yang makan, jangan ada yang kemana-mana ya. Hari ini kita akan dengar firman Tuhan tentang keselamatan. Adik-adik udah tahu belum keselamatan itu apa? Kita sering doain loh, kita sering dengar papa kita berdoa. Tuhan Yesus berikan kami keselamatan di dalam perjalanan, ya kan? Juga doa, masih kita sering dengar doa juga mama kita berdoa. Tuhan Yesus beri kami keselamatan, dijauhkan dari bahaya, dijauhkan dari bencana. Banyak hal yang kita sering dengar tentang kata-kata keselamatan. Nah, adik-adik udah tahu belum keselamatan itu apa? Kak Andi akan jelaskan ya. Keselamatan adalah anugerah Tuhan yang terbesar untuk semua manusia. Ya, jadi kita beruntung kalau kita memperoleh keselamatan itu. Nah, Kak Andi akan jelaskan melalui trik sulap agar kalian bisa melihat nih, kayak apa sih yang namanya keselamatan? Udah siap belum? Oke, kita akan lihat trik sulap saat ini. Sebelum kita lihat sulapnya, kita akan baca dulu firman Tuhan diambil dari Efesus 2 ayat 8. Karena kasih karunia engkau diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Oke, kita akan lihat trik sulap berikut ini. Nih adik-adik, Kak Andi akan ambil satu buah gelang. Ini warnanya pink kebetulan ya. Nah, dan juga tali yang panjang ini. Kak Andi akan bercerita tentang keselamatan dan bercerita tentang bagaimana ya dosa itu telah mengikat manusia. Hari ini kita ilustrasikan sebagai manusia dan tali ini adalah ikatan dosa. Nah, perhatikan baik-baik ya adik-adik. Nah, tali ini akan mengikat manusia seperti ini. Nah, manusia terikat oleh dosa nggak bisa lepas adik-adik. Kemana-mana tuh kan nggak bisa dia lepas. Dia terikat. Perhatikan bebek tuh adik-adik. Terikat tidak bisa lepas. Segala upaya manusia untuk melepaskan diri dari ikatan dosa gagal. Sia-sia. Tapi adik-adik, hari ini ada berita sukacita bahwa Allah punya inisiatif untuk menolong semua manusia ciptaannya, yaitu dengan mengutus Yesus Kristus Tuhan kita untuk turun ke dunia, membebaskan manusia melalui satu perkara, yaitu mati di kayu salib. Nah, kita lihat ini kembali lagi, ikatan dosa tidak pernah bisa ikatan dosa selalu mengikat manusia. Tapi ada tangan Tuhan, karena manusia gak sanggup melepaskan diri. Tapi karena kasih karunia Tuhan, turun ke bawah menjadi manusia. Dan apa yang terjadi? Dosanya, kita lihat ikatan dosanya diapakan adik-adik? Perhatiin Bapak, 1, 2, 3. Nah, ikatan dosanya dilepaskan. Itu karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena usaha manusia, tapi karena kasih karunia Tuhan. Dan kita bersyukur karena kasih karunia Tuhan ini, kita mendapat keselamatan yang kekal dan juga lepas dari ikatan dosa tadi. Oke adik-adik, dan satu sulap lagi
akan Kandi perlihatkan setelah ini. Sekarang trik yang kedua tentang keselamatan. Kandi akan menggunakan satu lembar kertas HVS putih nih ya, pulpen dan juga ada lilin. Tapi perhatikan dulu adik-adik, jangan main api ya. Nah ini Kandi kasih tahu nih, ini hanya sekedar trik. Jadi adik-adik di rumah nggak boleh ya main api, main lilin, nanti rumahnya kebakar ya. Oke, kita akan masuk dalam trik yang kedua. Kandi akan cerita tentang kertas putih ini melambangkan atau berilustrasi tentang hidup manusia sebelum jatuh dalam dosa. Nah, hidupnya seperti kertas putih ini, putih bersih, belum ada noda dosa sama sekali. Tapi si iblis pinter, dia membohongi kita hingga akhirnya manusia jatuh di dalam dosa. Nah, Kandi akan tulis dulu ya di kertas putih ini ya, pakai pulpen. Sebentar ya. Dosa, D-O-S-A. Nah, Kandi tulis dengan pulpen agar tidak bisa dihapus. Nih Kandi coba hapus nih. Wah nggak bisa ya, karena ditulis pakai pulpen. Nah, Kandi mau kasih tahu, si iblis sengaja nulis dosa itu tidak bisa dihapus. Sama seperti tadi, trik yang pertama. Dia ingin agar kita terikat dan lama-lama kita akhirnya masuk ke neraka. Bersama-sama dengan dia. Nah itulah rencana jahat si iblis. Tapi ada satu hal yang kita bersyukur. Karena kasih karunia Tuhan tadi ya, mengutus anaknya yang tunggal turun ke dunia untuk menghapuskan semua dosa manusia. Nah, lihat ya, lilin ini Kandi ilustrasikan sebagai Tuhan Yesus yang adalah terang dunia. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus datang sebagai terang untuk apa? Menghapus dosa manusia lewat karya penyalipannya. Kita lihat nih, apa yang terjadi? Yesus adalah terang dunia. Kita lihat nih adik-adik. Wah, semua dosa-dosa kita dihapuskan. Wow, luar biasa. Itulah Tuhan kita. Dia janji untuk menghapuskan semua dosa manusia. Kita anak-anaknya menerima keselamatan. Yang harusnya kita menerima hukuman kekal, yaitu mati dan juga masuk neraka. Tapi hari ini kan dikasih tahu, orang yang percaya sama Tuhan, dia menerima janji Tuhan, yaitu menerima kehidupan yang kekal. Sungguh luar biasa ya Tuhan kita. Oke adik-adik, kita akan masuk firman Tuhan berikut ini. Yang kedua adalah bertobat untuk. Untuk apa adik-adik? Untuk melakukan firman Tuhan yang Tuhan sudah perintahkan dalam hidup kita. Tuhan sudah memerintahkan kita untuk apa? Berdoa. Tapi kita malas-malesan berdoa. Tuhan juga perintahkan untuk kita apa? Baca firman Tuhan tiap hari. Tapi kita malah bolong-bolong baca firman Tuhannya. Benar nggak? Yang ketiga contohnya, Tuhan perintahkan untuk kita berdoa. Padahal berdoa itu mengandalkan Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Kita malas-malasan berdoa. Kalau makan aja baru doa. Nah, bagaimana seperti itu? Kita harus bertobat untuk apa? Melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Jadi hidup kita akan punya nilai. Hidup kita punya sesuatu yang orang lain bisa diberkati oleh kehidupan kita. Nah, untuk lebih jelasnya, Kandi akan kasih satu ilustrasi sulap tentang bagaimana hidup seperti yang Kandi kasih tahu tadi. Yaitu bisa bertobat untuk dan bertobat dari. Kita lihat trik sulap seperti ini. Adik-adik lihat, ini ada satu buah kantong, ada tongkat ajaib. Kantongnya kosong ya adik-adik. Dan juga ada kertas yang sudah kita remas-remas seperti ini. Nah, kertas ini mengilustrasikan sebagai dosa. Hidup manusia sebelum jatuh dalam dosa, hidupnya masih kosong nih. Ya kan? Tapi dosa itu masuk. Nih, mulai bohong sama orang tua, mulai nakalin kakaknya, mulai ini, mulai itu. Terus
Dosa masuk dalam hidup kita makin lama makin berat, makin berat, makin berat, makin berat. Itulah rencana iblis agar hidup kita benar-benar tenggelam di dalam dosa. Dan hidup kita banyak sampahnya tuh. Dosa-dosa membuat hidup kita kotor di hadapan Tuhan. Nah, seperti tadi adik-adik. Karena kasih karunia Tuhan, kau diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, tapi karena pemberian Allah. Nah, Tuhan menghapuskan semua dosa kita. Saat kita mengundang Yesus datang dalam hati kita, kita minta ampun sama Tuhan, dosa kita dihilangkan. Nih, dihilangkan nih, tuh dibuang tuh dosa-dosanya. Hidup kita diberikan hidup yang baru lagi. Tapi tadi itu baru ilustrasi tentang bertobat dari dosa-dosanya sudah dihilangkan. Kosong nilainya, masih kok kosong. Untuk itu kita wajib bertobat untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Contoh, Tuhan perintahkan kita untuk apa? Untuk berdoa. Nah, lihat nih. Yang mau melakukan firman Tuhan, mau berdoa, apa yang terjadi dalam kehidupannya? Kosong adik-adik ya, perhatikan. Apa yang terjadi? Lihat adik-adik. Ini dia bisa menjadi berkat adik-adik ya. Perhatikan baik-baik adik-adik. Wah. Ini luar biasa ya adik-adik. Tuh. Tadi disuruh apa? Berdoa. Sekarang baca Alkitab. Nah, kalau Tuhan disuruh baca Alkitab, di kosong adik-adik ya. Tapi kalau dia mau baca Alkitab dengan sungguh-sungguh, apa yang terjadi adik-adik? Kita perhatikan baik-baik ya. 1, 2, 3. Benar-benar berbuah. Dan aduh, lihat ada hasilnya. Oke? Dan yang ketiga adik-adik, tadi disuruh apa coba? Disuruh beribadah yang rajin. Walau online tetap rajin. Masih kosong adik-adik? Tuhan suruh, anakku tersayang, rajin ibadah walaupun online. Nah, apa ya kalau dia ikutin, apa yang terjadi? Apa kalau firman Tuhan kita ikuti, maka pasti akan jadi berkat. Berkat buat siapa? Berkat buat kita, berkat juga buat orang lain. Lihatin. Wah. Bener gak? Hidup kita gak lagi kosong. Tapi kita lihat tuh, menerima banyak berkat. Tuh, gak kosong tuh, lihat. Bahkan berkatnya sampai berkelimpahan adik-adik tuh. Nah, inilah hidup di dalam Tuhan. Jadi adik-adik, kalau tadi kita belajar tentang bertobat dari dan bertobat untuk, melalui trik ini, kita akan melihat bahwa ternyata kalau orang-orang yang mau bertobat untuk, hidupnya tidak saja diberkati, tapi bisa jadi berkat buat orang lain. Karena berkatnya berlimpah nih. Oke? Kita akan lanjut pada kesimpulan firman Tuhan hari ini. Kesimpulan pertama yaitu bahwa hidup kita harus bersyukur karena keselamatan sudah kita terima. Jadi hidup kita harus bersyukur. Dan yang kedua yaitu kita tahu menjaga keselamatan itu tidak hilang dari kita. Tadi udah dikasih tahu. Dua caranya yaitu bertobat dari dan bertobat untuk. Nah, bertobat dari dosa-dosa kita jangan dibuat lagi dan bertobat untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Setuju? Oke, Kandi akan tutup dengan satu trik sulap. Tapi perhatikan baik-baik adik-adik, karena Kandi menggunakan korek, dilarang main api ya adik-adik. Ini hanya sebuah ilustrasi trik sulap. Kandi akan kasih lihat bahwa hidup kita bersama Tuhan seperti ini adik-adik. Awalnya menyala. Ya, seperti api ini menyala. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Iblis telah memadamkan hidup kita. Dan lihat. Tapi Tuhan kasih janji kita dijadikan ciptaan yang baru. Korek yang mati ini. Tapi bisa hidup lagi. Itulah keajaiban Tuhan kita. Kita coba lagi ya. Harusnya kan gak bisa dihidupin ya. Kita coba lagi. Inilah keajaiban Tuhan. Semua orang yang berdosa, yang sudah mati dalam dosa, dia percaya sama Tuhan, maka dia dijadikan ciptaan yang baru. Lihat adik-adik. Bisa hidup lagi. Jaga hidup kalian benar-benar sama Tuhan. Oke? Siapa yang mau didoakan? Boleh tunjuk tangan? Oh, banyak banget. Ada lagi mau didoakan? Oh iya. Kandi akan doakan. Buat semua orang yang ingin hidupnya dipulihkan. Yang mau bertobat.
yang mau menerima berkat Tuhan, silakan angkat tangannya, kan dia akan doakan dari sini. Oke? Mari kita berdoa menutup sekalian ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kami yang telah mendengar firman Tuhan dan diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur Kau Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Kami percaya karena kasih-Mu Tuhan, Kau menyelamatkan kami. Hari ini kami mau berjanji Tuhan, untuk hidup bertobat, tidak mau berdosa lagi. Dan yang kedua, kami mau menjaga hidup kami sungguh-sungguh sama Tuhan, mentaati firman Tuhan. Kami akan rajin berdoa, kami akan rajin beribadah, kami akan rajin baca firman Tuhan, seperti yang Tuhan perintahkan. Dan setiap anak-anak yang mengangkat tangannya, Tuhan jamah, Tuhan berkati mereka, hingga hidup mereka bisa jadi berkat dan jadi terang, seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk firman-Mu hari ini, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan, amin. Halo, ketemu lagi, senang sekali kalian bisa selalu ketemu sama adik-adik sekalian di rumah. Adik-adik, tadi firmannya luar biasa ya, biar itu terus tertanam di hati kita. Ya, sekarang waktunya kita untuk apa? Ya, adik-adik sudah tahu kita akan super ayat diambil dari Efesus 2 ayat 8. Siap? Sudah dibuka? Kita baca bersama-sama. Karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah ya. Jadi kita ulang Efesus 2 ayat 8. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah ya. Kalau kelas kanak-kanak Efesus 2 ayat 8. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Nah, sampai situ aja kelas kanak-kanak ya. Jangan lupa dikirimkan lagi ke kakak-kakaknya. Kakak setiap kali melihat adik-adik membacakan super ayat di setiap laporan minggunya, kakak sangat senang sekali ya. Tuhan pasti juga senang dengan apa yang adik-adik lakukan. Percayalah bahwa itu pasti akan mendatangkan kebaikan buat adik-adik sekalian. Sekarang kita akan berkreativitas ya. Kreativitasnya apakah? Nah, tadi seperti yang Kak Andi bilang bahwa kita mendapatkan hadiah yang besar, pemberian dari Allah, yaitu keselamatan. Nah, kalau kita dikasih kado seneng nggak? Seneng banget ya. Kakak juga seneng kalau dapat kado. Nah, di sini banyak loh kado-kado yang udah kakak buat. Nah ya, ada yang warna kuning, ada yang warna emas, semuanya indah. Kalau kita terima kado, kita pasti senang. Sama seperti kita terima keselamatan dari Tuhan, kita juga sangat senang ya. Nah, adik-adik harus melakukan apa dengan kreativitas ini? Kakak menantang adik-adik untuk membuat bungkusan kado atau hadiah. Bentuknya, warnanya, hiasannya, terserah adik-adik. Adik-adik bisa menggunakan apa saja yang ada di rumah. Kotak-kotak bekas makanan, sabun, odol dan sebagainya itu bisa dipakai ya. Kakak menggunakan kertas lipat dan kertas kado dengan pita-pita. Kalau adik-adik di rumah tidak punya seperti yang kakak punya, kakak juga bikin dari kotak dibungkus oleh kertas HVS. Pitanya kakak gambar sendiri. Adik-adik juga bisa melakukan itu di rumah kalau tidak tersedia kertas kado dan pitanya. Lalu kalau juga nggak punya, nah kakak juga bikin dari kertas koran untuk membungkus kado ya. Jadi nanti hasil dari adik-adik mempersiapkan sebuah hadiah atau sebuah kado difoto lalu dikirimkan lagi ya. Kakak ingin lihat, penasaran kreativitas yang adik-adik buat di rumah untuk kado-kado ini. Kalau nggak punya kotak-kotak yang besar, kakak juga punya nih kotak yang kecil dari korek api, kakak buat juga boleh. Jadi besar kecil semua bebas ya, semua bergantung dari apa yang kalian punya di rumah. Kakak percaya kalian semua kreatif, kalian semua bisa melakukannya. Oke, kakak tunggu ya. Terima kasih. Sekarang waktunya kita untuk menutup ibadah kita. Yuk, semua yang sudah diberkati Tuhan, mari lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa naikkan ucapan syukur buat Tuhan untuk ibadah kita pada kali ini.
Tuhan Yesus yang baik, saya dan adik-adik di rumah mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini, untuk ibadah hari ini. Kami mengucap syukur Engkau tetap baik sampai selama-lamanya, dan kami akan terus melakukan yang terbaik buat Tuhan, sama seperti Tuhan sudah memberikan hadiah yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terpujilah namamu sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Semua adik-adik di rumah katakan amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, hari ini kalian hebat sekali. Kalian sudah menyelesaikan ibadah online dari awal, pertengahan, sampai akhir. Jangan lupa untuk Like dan subscribe. sampai jumpa minggu depan. Dadah!